Krishna, seorang tenaga pemasar handphone, mendadak menjadi detektif dan berhasil mengungkap kasus penipuan yang menimpa dirinya. Pria 31 tahun itu sebenarnya sudah melaporkan kasus penipuan itu ke Polsek Poasia dan bahkan ke Polda Sulawesi Utara. Namun karena merasa ditolak polisi, ia pun memulai penyelidikannya secara mandiri. Berbekal nekat dan kepolosannya, sang detektif dadakan ini pun berhasil membongkar modus penipuan yang dijalankan secara rapi. Barang yang sebelumnya raib di gondol penipu, akhirnya berhasil ia kembalikan. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan Krishna dalam mengungkap kasus penipuan yang menimpa dirinya itu? Bagaimana pula dia bisa menelusuri barang yang raib di gondol penipu? Dan apa jawaban polisi setelah kasus ini viral? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Jumat pagi itu, 7 Februari 2025, Krishna bertugas seperti biasanya. Sebagai tenaga pemasar handphone di kota Kendari, dia dengan sigap melayani calon pembeli, baik calon pembeli yang datang langsung maupun yang memesan secara online. Pria 31 tahun itu pun bersemangat ketika ada notifikasi masuk ke nomor WhatsApp layanan penjualan. Ia menduga itu pesan dari calon pembeli. Benar saja, 1 unit handphone dipesan dan diminta diantarkan ke RSUD Kota Kendari dengan pembayaran secara COD alias bayar saat barang diterima. Krishna pun meluncur ke RSUD Kendari mengantarkan pesanan tersebut. Sesampainya di RSUD, Krishna kembali berkomunikasi dengan pembeli tersebut. Pembeli itu meminta Krishna menitipkan handphone kepada resepsionis RSUD Kota Kendari. Untuk pembayarannya, pembeli itu mengarahkan Krishna ke lobi salah satu hotel di Kendari. Di hotel itulah pembeli itu berjanji akan memberikan uang untuk membayar pesanan. Sesampainya di lobi hotel, Krishna kembali berkomunikasi dengan sang pembeli lewat WhatsApp. Krishna diminta menunggu di lobi hotel. Terlalu lama menunggu, Krishna mulai merasa aneh. Ia pun memutuskan kembali ke RSUD Kota Kendari untuk mengambil handphone. Namun, sesampainya di RSUD, Krishna kaget. Handphone yang dititipkan ke resepsionis sudah diambil oleh ojek online. Sampai di situ, Krishna menyadari bahwa dirinya sudah ditipu. Ia pun langsung menuju ke Polsek Poasia melaporkan peristiwa penipuan yang baru saja ia alami. Beberapa jam menunggu, Krishna merasa tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan alias aduannya ditolak. Krishna diarahkan melapor ke Polda Sultra. Alasannya, peralatan di Polsek tidak memadai untuk melacak posisi handphone yang memiliki peralatan itu ada di Polda Sultra. Di Polda Sultra, Krishna kembali mendapatkan perlakuan sama. Penyidik yang memeriksa Krishna justru tidak membuatkan aduan. Krishna malah diminta berusaha mandiri dan mencari sendiri barang hilang. Alasan oknum polisi tersebut bahwa ada kejadian yang sama dan barang yang dicari ditemukan di tempat pengiriman barang. Tidak puas dengan pelayanan polisi, Krishna pun berusaha sendiri. Ia kembali ke RSUD Kota Kendari dan mencari petunjuk pelaku yang membawa handphone tersebut. Petunjuk awal yang ditemukan Krishna adalah foto ojek online yang diam-diam diambil oleh resepsionis RSUD Kota Kendari. Berbekal foto itu, ia mencari identitasnya. Setelah bertanya kepada beberapa ojek online, diketahui ojol yang membawa handphone tersebut bernama Nandar. Krishna kemudian berhasil menemukan Nandar. Dari Nandar didapat keterangan bahwa handphone tersebut dibawa ke Indomart di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Itu ojol hanya terima orderan.
Dia bawa ke Indomaret itu handphone. Yang pesan atas nama David. Ini petunjuk berikutnya yang saya dapat. Begitu Krishna menceritakan upaya pelacakannya. Dari petunjuk itu, Krishna kemudian bergegas menuju Indomaret di Jalan Ahmad Yani. Ia bertanya kepada salah satu kasir terkait ciri-ciri barangnya yang hilang. Penjaga kasir membenarkan adanya barang tersebut, tetapi sudah ada ojol lain yang mengambilnya. Krishna menghela nafas, merasa penelusurannya kembali mendapat jalan terjal. Namun, sang kasir bercerita jika dia mengambil foto sang supir ojol yang mengambil barang tersebut. Krishna pun merasa lega. Masih ada harapan untuk mendapatkan barangnya. Dia kemudian menanyakan foto tersebut ke pengemudi ojol yang ia jumpai. Namun, mereka tidak ada yang mengenal pengemudi tersebut. Tidak kehabisan akal, Krishna pun meminta kepada para driver ojol untuk menyebarkan foto tersebut ke sesama pengemudi ojol. Upaya Krishna menjaring informasi dengan menyebarkan foto akhirnya membuahkan hasil. Sang pengemudi ojol diketahui bernama Herbin, berasal dari Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari. Krishna kemudian menemui Herbin. Berdasarkan keterangan Herbin, barang itu dikirim ke Tiki, cabang Kendari. Krishna bersama sepupunya kemudian mendatangi kantor ekspedisi sesuai petunjuk dari Herbin. Namun, ketika memasuki kantor jasa pengiriman barang itu, Krishna tak mampu berbuat banyak. Ekspedisi tidak bisa memproses aduan Krishna sebab Krishna tidak berbekal surat laporan kasus penipuan itu dari kepolisian. Krishna yang merasa aduannya sudah ditolak Polsek Powasi dan Polda Sulawesi Tenggara pun menjadi bingung. Bagaimana caranya bisa dapat lembaran aduan dari kepolisian? Di tengah kebingungannya, Krishna bertemu dengan rekannya yang bertugas di Satlantas Polres Kota Kendari. Atas arahan dan bantuan temannya itu, ia pun membuat laporan ke Polres Kota Kendari. Bersyukur aduannya langsung diterima oleh petugas di Polres Kota Kendari. Berbekal surat itu pun dia kembali ke kantor ekspedisi. Harapannya, ekspedisi dengan segera dapat menunda atau menggagalkan pengiriman barang tersebut. Tak hanya berbekal surat aduan itu, kali ini Krishna datang ke kantor ekspedisi didampingi petugas Buser 77 Satreskrim dan Intelkam Polresta Kendari. Begitu sampai di kantor ekspedisi, ternyata petugas ekspedisi sudah kenal dengan personil dari Polresta Kendari. Dengan sigap, petugas ekspedisi itu melacak posisi barang di sistem mereka. Dari layar komputer, sistem ekspedisi itu menunjukkan bahwa barang yang dikirim oleh ojol bernama Herbin sudah tidak ada di kantor cabang Kendari lagi. Barang itu dibungkus berdasarkan area pengiriman dan telah berada di Bandar Udara Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel. Rencananya, paket berisi handphone itu akan terbang ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan pertimbangan bahwa ada salah satu barang hasil kejahatan yang akan dikirim, pihak Tiki cabang Kendari pun menghubungi petugas di bandara dan meminta pengiriman paket dibatalkan. Kemudian, oleh petugas ekspedisi barang itu diambil di bandara lalu diserahkan kepada Polresta Kendari. Setelah dicek ternyata benar, paket itu berisi handphone merek Samsung milik Krishna. Polresta Kendari kemudian menyerahkannya kepada Krishna. Raut wajah lega dan bahagia terpancar di wajah Krishna. Jerih payahnya menggagalkan penipuan pun berhasil. Krishna pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dirinya sehingga masalah yang menimpa dirinya cepat selesai. Krishna juga percaya masih ada polisi baik yang ada di kota Kendari dan benar-benar menjalankan tugas serta ingin mengabdikan diri untuk masyarakat. Ia juga berterima kasih kepada resepsionis RSUD Kota Kendari, kasir Indomaret di Jalan Ahmad Yani dan para pengemudi ojol serta Tiki cabang Kendari. Terkait aduan Krishna ditolak polisi, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Iis Christian mengklaim bahwa Polda Sultra tidak menolak aduan tersebut. Ia menjelaskan
Pelapor datang ke SPKT Polda Sutra melaporkan permasalahannya dan diterima oleh anggota piket SPKT. Setelah mendengar kronologi kejadian, petugas piket mengantar pelapor ke piket fungsi kriminal khusus Krimsus Polda Sutra untuk mendapat konseling lebih lanjut. Mengingat kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan online. Setelah menyimak kronologi peristiwa yang akan dilaporkan, untuk percepatan profiling pelaku dan efektivitas penanganannya, piket konseling menyarankan pelapor terlebih dahulu mengecek resi pengiriman barang di salah satu jasa pengiriman terdekat. Setelah itu, pelapor diminta kembali ke Polda untuk dibuatkan laporan resmi. Begitu penjelasan Kabid Humas Polda Sutra, Kombes Iis Christian kepada media. Setelah meninggalkan Polda Sutra, Iis menjelaskan bahwa pelapor yang ditunggu-tunggu oleh piket jaga maupun piket konseling ternyata tidak kembali ke Polda Sutra dan justru ke Polresta Kendari. Sementara itu, Kapolsek Poasia AKP Jumiran juga membantah jika petugas Polsek Poasia menolak laporan Krisna. Petugas Polsek mengarahkan agar Krisna ke cyber Polda Sutra sebab peralatan di Polsek belum memadai untuk mendeteksi keberadaan handphone. Kami langsung arahkan ke Polda Sutra supaya cepat ditelusuri nomor-nomor yang berkomunikasi dengan pelapor, karena di sana lengkap alatnya. Begitu penjelasan Kapolsek Poasia AKP Jumiran kepada media. Kadangkala masalah sederhana seolah-olah menjadi besar tak kala menyikapinya secara tidak tepat. Krisna tidak berbekal alat canggih, dia hanya berbekal semangat, kegigihan, dan kepolosan untuk menggagalkan upaya penipuan. Ternyata, boleh juga seorang tenaga pemasar atau seorang sales mendadak menjadi detektif seperti Krisna.